Ya oke guys, baik lagi ya sama gua karena data gak bisa bohong ya. Oke, sekarang gua Jumat 3 November 2023 ya. IHSG dalam posisi naik ya, lumayan 0,5 2 hari naik. Oke, sekarang gua pengen bahas saham Hexindo Adi Perkasa X Hexa ya Ki. Ini sebenarnya Q2 ya 2023 karena dia kan ikut kalender Jepang. Jadi dia agak telat 3 bulan daripada kita ya. Tapi gua di thumbnail gua tetap tulis Q3 ya. Tapi intinya ini Q2 bukan Q3 ya. Ini Q2. Em, oke, kemarin setelah dividen katanya ini robonya melampaui dividen di XDAT-nya ya. Itu anomali yang eh sangat anomali menurut gua jarang terjadi. Ya entah apa waktu itu memang lagi market crash atau apa. Ya, gue sayangnya gue waktu itu lagi nggak ngikutin Hexa. Ya, tapi intinya lo udah terima dividennya sempat roboh ke gocap kalau gopek kalau nggak salah ya. Goceng di bawah, tapi sekarang udah naik lagi. eh Intinya gue tetap bilang gini guys. Ya, selama emiten itu membagikan dividen dan terpantau memang rutin secara sejarah, lo nggak usah dikit-dikit cut loss ya. Nggak usah dikit-dikit cut loss. Nah ini Hexa di laporan terbarunya labanya naik ya, naiknya gede ya lumayan sehingga dividen tahun depan akan lebih besar harusnya ya. Kemarin juga ada yang komen di YouTube gua dia dia dapat dividen 100 JT di sinilah di Hexa. Sekarang dia dari hasil dividennya udah masukin di BNGA dan katanya Mandiri atau mana ya atau mana gitulah. Udah masukin ya ya. Nanti kan BNGA dan apa Mandirinya gitu kan nanti kan juga bertumbuh dan menghasilkan dividen ya. Tahun depan si Hexanya juga akan membagikan lagi tuh 100 JT, bahkan lebih ya. Kalau lihat dari laba sekarang kelihatan lebih. Bakal terima lebih, mungkin akan terima 110 mungkin ya. Nah, 110 lagi tahun depan lo investasikan lagi ya. Lama-lama lo lakukan hal itu, lama-lama pasti bertumbuh. Cuma lo tinggal bersahabat sama waktu aja. Ya, inilah cara yang dilakukan oleh Warren Buffett. Sesimpel itu yang dia lakukan. Tapi orang nggak percaya. Maunya cepet gitu ya. Nanam pohon tuh nggak ada yang cepet guys ya. Santai ya. Ngapain lo capek-capek berjuang? Kalau menurut gua ya, ngapain lo capek? Apalagi kalau duit lu tuh orangnya lo adalah duit yang pegangnya di atas 500 GT. 500 JT, lu di atas 500 itu lu mainannya di gorengan-gorengan gitu loh. Yang ada lu cepet habis. Udah banyak kasusnya tuh. Ya, lebih baik lu main di tempat yang kayak begini yang nyantai, taruh. Udah pasti bagi. Ini udah pasti bagi. Lu tinggal tunggu waktu. Lu ngapain cari sesuatu yang lu nggak tahu. Bagi apa enggak? Rugi apa enggak gitu. Ya udah secara capital gainnya rugi, loss. Nggak bagi dividen lagi. Ngapain lu mempertaruhkan itu? Ya, oke. Next, Indo. Eh, Lembar sahamnya nih dia nggak banyak ya 840 juta lembar. Pemegang saham Hitachi 48%, Itochu 25%. Ini data dari Jepang ya. Hitachi 5%, masyarakat 21%. Jadi masyarakat ada sekitar 160 juta. Jadi makanya ini serba Jepang yang ngikutin kalendernya juga laporan keuangannya kalender Jepang. Ya, jadi kenapa dia harus bagi dividen terus? Ya karena supaya setoran ke induknya ini ke Jepang. Ya. Nah, lo yang ikut nebeng enak, lo dapat duit, ikut nebeng gitu kan. Ya. eh Kalau nggak salah gue kemarin sempat minus 26% ya, gara-gara abis kum XDebt tuh. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Lu kalau nggak jual kan nggak rugi, betul kan? Lu nggak jual nggak rugi dong, betul nggak real itu kan? Tapi tahun depan bagi nggak bagi, sesuai jumlah lot tuh dibagikan sesuai jumlah lot lu, tidak ada hubungannya. Mau lu itu lagi minus berapa nggak ada hubungannya, dibagikan sesuai jumlah lot lu nggak berkurang. Ingat guys, Lu- lot saham lu nggak berkurang. Ya, fokus di situ. Jadi lu lebih enak kerja apa ya, jalanin hidup lebih enak gitu, nggak dikit-dikit lihat grafik gitu, nggak capek. Apalagi kalau lu adalah masih karyawan gitu kan, kita masih karyawan atau punya dagangan, loss dikit, berat, stres, nggak bisa ngerjain kerjaan hari-hari ya, udah bu, udah nggak enak udah. Ya, kalau gue sih nggak suka kayak gitu ya. Oke, ya laporan keuangannya nanti kita akan bahas ya. Oke, kita bahas pelan-pelan dari semua faktornya. DR-nya itu, dia DR-nya cukup gede ya, 187% ya. Tapi gue udah ngitung ya guys, dia meskipun jadi gini, eh dia itu yang gede tuh jangka pendeknya liabilitasnya ya.
Ini ini nih ya, 277 juta dolar ya. Tapi nggak masalah guys, soalnya pendapatan kotornya dia baru kuartal 2 aja udah tembus 316 juta. Udah ketutup, udah ketutup. Itu kan 277 kan setahun ya, 12 bulan. Ini aja baru kuartal 2 udah 316, berarti kuartal sampai kuartal 4 kan dia akan tembus sekitar 600 juta dolar ya. Ketutup lah. Liabilitas 217, 270 ya. Kalau nggak sih? Ya 270, pendapatannya 677 ya, ketutup lah. Mana sih? Ketutup. Ya, jadi don't worry. Jadi dia ketutupnya jauh banget selisihnya. Makanya dia bisa bagi dividen gede. Dapat laba bersihnya gede. Jadi don't worry ya. Meskipun daerah gede, udah gua cek isinya. Lalu transaksi harian ada 1,6 miliar sehari. Nah, likuiditasnya segini lah. Ya, jadi kalau duit itu di bawah 1,6 M gampang cairin sehari. Sebenarnya sehari di sini ya. Kalau duit gue di atas itu gimana? Ya terserah lo. Kalau lo emang berani masukin 3 M, ya yang penting lo udah ingat bahwa ini berarti lo fokus incar dividennya aja basically ya. Nggak masalah sih kalau lo emang incar dividennya aja. Em, Pemegang saham di sini orangnya ada 11.000 orang guys. Kira-kira sekarang. Yang meningkat ya gara-gara dividen yang tadinya cuma 8 ribuan jadi 11 ribuan. 11.000 atau 11 orang. Oke. Nah, rutinitas bagi dividennya ini udah gue bukain ya. Oke. 9567 bagi ya. 98 sampai 2001 nggak bagi wajar lah. Kerusuhan hancur parah. 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 bagi. Lalu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Iya, ini dari tahun 95 sampai sekarang kita bisa bilang nih emiten bagi 100%. 98 kita kecualikan lah. Oke, kita maklumkan 98 sampai 2001 karena itu kan lagi kerusuhan di Indonesia ini. Kita lagi hancur krisis moneter. Wajar, tapi sisanya selain itu, basically dia rutin dari tahun 95 nih John ya. Dari gue waktu masih TK. Jadi lo harus berpikir begini John, ini ada perusahaan dari tahun 95. Hampir lu bisa bilang nih nggak pernah bolong bagi dividen sampai detik ini. Sehingga kenapa lu harus takut ya ngelihat floating loss. Lu kan udah terima dividen nih, kemarin kan kita kan udah terima cash dari Hexa kan. Dan lu lihat kenapa lu harus takut lihat floating loss? Lu lihat sejarahnya. Sejarahnya dia udah puluhan tahun, guys. Udah berapa tahun tuh? 10, 20, 28 tahun dia bagi dividen loh. 28 tahun loh. Ini perusahaan loh, 28 tahun udah bagi dividen. Sehingga kita udah bisa analisa kemungkinan tahun depan nggak mungkin dia nggak bagi dividen. Kemungkinan dia nggak bagi dividen mungkin cuma 0,1% kalau ada kisah kejadian yang sangat luar biasa ya. Basically kalau normal, dalam posisi normal harusnya dia 99,99% dia bagi. Harusnya. Betul kan? Tinggal lo ngapain panik? Lo tinggal tunggu aja tahun depan dia udah kasih setoran lagi ke lo. Itu doang, Jon. Ya. Nyantai. Ya. Dia paling minusnya juga di situ-situ aja. Nanti ya misalnya 5.000 ya di 5.000. Ya mungkin 5.000 kalau turun 5.000 lagi ya gitu-gitu aja. Nanti pas bilang pembagian dividen naik lagi ke 6.000. Gitu-gitu aja dia pattern. Ya. Oke. Oke, jadi dari semuanya oke ya. Rutinitas dividen oke. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat laporan keuangannya, guys. Ya, ini Q2 ya. Lo ingat ini bukan Q3. Ini Q2 karena kalender Jepang ya. 2,3 T, kita 1,8, 2,2 T, dan sekarang 2,3 T ya, naik 12% dalam kondisi oke. Lembar saham 840 juta ya. Book value sekarang 2768 ya. Sekarang harganya ada di 5.500 dengan PBV 1,9 ya, hampir 2. Laba 170 miliar, 344 miliar, lalu turun 339. Nah, sekarang naik gede guys, naik 36% ke 463 miliar ya. Nah, contoh kasus tadi kan yang siapa tuh yang dapat dividen 100 juta di Hexa kan.
Kalau tahun ini 100 juta, kemungkinan tahun depan dia dapat dividen berapa ya? Kali aja 36%. Ya kemungkinan sangat berpotensi tahun depan dapat 136 juta dengan jumlah lot yang sama. Nah, dari karena kinerjanya Hexa meningkat. Nah, seenak itu ya John, ya seenak itu sebenarnya. Sesantai itu. Ya, masa sih sesantai itu iya. Masa sih seenak itu ya iya, mas seenak itu. Ya, tadi lu dapat 100 juta, tahun depan kemungkinan dia 36% lebih gede karena kan labanya naik 36%. Kemungkinan dia bagikan 36% lebih gede. Sehingga yang tadinya hari ini dapat 1 juta, tahun ini tahun depan kemungkinan 136 JT. Ya, sesimpel itu guys ya sebenarnya. Ini cara yang dilakukan oleh Warren Buffett ya. Sesimpel itu, segampang itu. Tapi orang nggak mau percaya gitu. Nggak maunya yang lebih uji nyali ya, yang lebih uji nyali di saham gorengan mah. Oke, ini lagi meningkat nih. Lo seneng nih yang holder Hexa nih. Meningkat John 36%. Gila nggak lo? Ya, berarti dividennya makin gede dong ya. Makin gede yang tadi udah gua kasih hitungan. Bodohnya ya pasti tambah 36% dividennya tahun depan. DPS-nya 202, 409, 404. Nah, sekarang udah 551 John ya. Baru kuartal 2. Kemungkinan tembus 1100 nih. Nanti kita lihat lah. Dividen kuartal 4, 450, 983, 921 nih berpotensi tembus 551 kali 2 aja. Ini kuartal 2 soalnya 1102. Wih. Lu doain aja ya dia Q3 ke 4-nya Hexa tetap on the track sehingga lo dapet EPS-nya 1100. 1100 ini yang nanti akan dikonvert jadi dividen. Nah, saham itu karena kita bisa lihat track record masa lalu, maka kita bisa hampir pasti menebak arahnya dia tahun depan mau bagian berapa. Jadi sehingga saham bisa dikatakan predictable, sangat diprediksi. Yang itu berarti saham enak dong bisa diprediksi ya. Memang itu saham itu predictable. Makanya Warren Buffett kan pernah bilang kan, if something is too unpredictable, forget it. Kalau sesuatu itu terlalu tidak bisa diprediksi, lupain aja. Nah, karena saham basically adalah sesuatu yang basically predictable, makanya Warren Buffett ada di saham. Because it's predictable. Karena predictable. Ya. Berarti kan kalau kita baca sejarah dividennya Hexa ya, berarti kita udah bisa tebak tahun depan dia bagi berapa. Udah bisa. Oke, waktu corona dia bagi 1197 guys. Ah, ini lo jangan samanya. Ini dia lagi. Kayaknya dia ambil dana cadangan, dia bagiin semua. Karena dia IPS-nya cuma 450 nih. Dia bagi semua ya. Yieldnya waktu itu 32%, DPR 166%. Jadi nggak mungkin basically dalam kondisi nomor dia bagiin lagi. Sama kayak WNTR kemarin. Nggak mungkin lo ngarepin dia bagiin di atas 100% lagi. Ya. Lalu 2021 dia bagi 799, 799 ya. 983, yieldnya 21%, DPR 81. Nah, kita udah bisa tebak. Kira-kira dia 81% bagi. Kemarin yang kita terima nih di berapa seminggu lalu ya, kita terima cashnya dia bagi 768, yieldnya 12%, 12,9. Terus DPR 83%. Nah, karena kita udah lihat dia kira-kira bagi 83%, nggak berlebihan kalau kita menduga, membuat sebuah prediksi, ya simulasi lah. Tahun depan dia akan membagikan 83% lagi, tapi dari EPS-nya yang ini. Nah, berarti tahun depan dia akan membagikan 914. Lebih gede kan? John, lebih gede nggak? Ya lebih gede. Oh, ya. Lu dapat yield 16% ya. Ya, kelihatan lebih gede kan. Makanya gua nggak berlebihan kalau misalnya yang tadi orang tadi dapat 100 juta tahun ini, kemungkinan tahun depan dia 130 JT. Nggak berlebihan nggak? Berlebihan nggak? Nggak berlebihan. Nah, nggak berlebihan itu. Nah, oke, doain aja. Jadi lo doain aja nih ya. Makanya bantu doa juga nih perusahaan kan mulai pegang ya berdoa tiap malam gitu kan. Tuhan tolong semoga Hexa kinerja. Oke, semoga Hexa ya Q3 Q4-nya
bagus ya semua. Ya kita bagus kita doain yang baik-baik dong kan di Hexa kan juga ada karyawan. Karyawannya orang kita juga kan orang Indo ya. Semoga karyawan-karyawan Hexa karyawan-karyawan kita karyawan-karyawan Hexa semuanya sejahtera ya nggak naik-naik wah pendapatan lebih bagi dividen gede ya nggak masalah kan doanya yang baik-baik doanya jangan yang buruk-buruk jangan ya nggak. Oke ya jadi tahun depan kelihatan dia akan bagikan dividen dengan yield 16% di harga sekarang. 16%. Wah, gede loh ya. Gede. Ya nyicil ya dari jauh-jauh hari lah. Jangan nyicil ya pas hari mau kumdet lu baru nyicil ya. Sekali robonya ya dalam. Apalagi lu orangnya panik kan. Kalau lu orang yang nggak panik kan sih nggak masalah ya. Kadang-kadang kan yang masuk di kumdet itu kan sebenarnya gambler orangnya kan. Nggak jelas juga. Pas robo 26, kalau nggak salah mas sempat ngobrol sampai 26% dah. Bingung ya. Ya padahal mah tinggal nunggu doang. Lu tinggal nunggu doang. Lu serius dah. Ini Hexa ya udah 28 tahun bagi dividen di Indonesia ini. Kemungkinan dia masih bisa bagi 28 tahun lagi ke depan. Ini bisa jadi mesin duit loh. Mungkin mungkin aja sampai puluhan tahun ke depan lagi. Bisa jadi mesin duit lu terus ya. Kenapa kita harus panik gitu kan? Oke. Ya gua rasa gitu guys. Oke, harga-harga warasnya dulu ya. Oke, EPS kali 10 nih, 1102 kali 10 ya. Menurut Benjamin Graham, ya, Hexa itu baru mahal di angka 11.000, ya 11.000. Hexa itu menurut Benjamin Graham itu mahal ya. Kalau dari gua yang ngitung dari dividen kali 10 dan 20, menurut gua harganya Hexa harusnya ada di 9.140 sampai 18.280 menurut gua. Ya. Ini berarti masih di bawah banget. Ini margin safety lu. Lu jangan worry. Ini margin safety lu. Jadi lu tahu, oh ini barang sebenarnya di harga segini. Yang nggak nyampe segini nggak apa-apa. Memang kita sebenarnya dividend investing kalau bisa nggak usah mahal-mahal lah, murah-murah aja. Kalau lu dapat di harga jauh banget nih, ini kan marginnya di sini nih, ya, ya. Berarti lu pasti dapat gila gede, makanya lu dapat dividen bisa tembus sampai 16% untuk Hexa. Ya, ya kalau mau cicil dari sekarang, apalagi lu yang kemarin dari goceng pas robo. Kalau lu mau dapatnya maksimal ya, cicilnya dari pas robo banget. Pas robo banget lu girang. Gitu. Kalau orang yang ngikut, ya itulah kalau orang yang masih nggak mau ngerti ya soal pasar modal, dia robo malah cut loss. Yang nggak robo malah dia cut loss. Lu harus bayangin Warren Buffett tuh sama Benjamin Graham tuh bilang gini, saham ketika lagi jatuh harganya kalau perusahaan bagus ya, itu sama kayak lu lagi ke mall, lihat barang yang tadinya bagus tapi lagi diskon gede-gedean. Lu lari apa beli, John? Ya harusnya lu beli. Senang barang lagi diskon. Ini enggak, barang lagi diskon di mall lu lari, kocak. Nah itu ya mulai mulai dibalik coba John pikirannya. Soal saham merah ya. Kalau kalau market crash lu mulai dibalik cara berpikir ya kalau lu mau cuan ya. Belilah saat merah, bukan saat hijau. Kata orang, ya, lagi market hijau lu beli, market merah lu cut loss. Kapan kayaknya? Oke guys, sampai oke ya sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa